Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Takut Kehilangan Nyawa. Saudara, fakta menunjukkan bahwa hampir semua orang takut kehilangan nyawa. Namun tidak demikian dengan jemaat mula-mula. Ketika itu belum ada Alkitab, belum ada pendeta, belum ada gereja, apalagi sinode atau organisasi gereja. Tetapi kekristenan berkembang dengan baik. Iman para pengikut Yesus bertumbuh meskipun di tengah aniaya dan penderitaan. Kalau orang mengatakan atau berani berkata percaya kepada Yesus atau diketahui sebagai pengikut Yesus, maka resikonya adalah nyawa mereka. Tentara Roma bisa menghabisi keluarganya, bahkan membunuhnya. Tetapi murid-murid Yesus pada waktu itu tidak takut sama sekali. Meskipun terancam kehilangan kenyamanan hidup, orang-orang yang dikasihi, bahkan nyawanya sendiri, mereka tetap setia mengiring Yesus. Bisa jadi, memang itulah cara Allah mendongkrak dan mendewasakan iman mereka. Tuhan izinkan aniaya terjadi atas hidup mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak takut? Jawabnya, karena mereka tahu, kalaupun mereka sampai kehilangan nyawa mereka karena Yesus, mereka akan memperolehnya kembali. Mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu, bagaimana dengan kita sekarang? Di mana sudah ada firman, ada pendeta, ada gereja, YouTube, buku-buku rohani, yang mana semua bisa menjadi sarana kita untuk mengenal Allah dengan benar, untuk menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus yang benar. Ironi saudaraku, ternyata kebanyakan kita justru takut kehilangan nyawa. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan sebaliknya, yaitu kita harus berani dan mau kehilangan nyawa. Dalam Lukas 9 ayat 24 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara, kata nyawa dalam ayat ini bisa diartikan secara harafiah yaitu hidup. Jadi kehilangan nyawa artinya meninggal dunia. Tetapi kata nyawa di sini bisa juga berarti segala sesuatu yang memberi hidup atau segala sesuatu yang menjadi ketergantungan seseorang dalam hidupnya. Ini bisa menyangkut segala keinginan, kesenangan, hobi, ambisi, cita-cita, barang-barang branded, rokok, film seri, drama Korea, atau apapun juga yang mengikat seseorang yang kepadanya orang tidak bisa lepas. Itulah yang juga sering disebut sebagai ilah lain. Saudara, kalau menilik keadaan kekristenan saat ini, sepertinya jadi orang Kristen tidak akan mengalami ancaman nyawa yang membuat orang Kristen bisa meninggal. Mengingat toleransi agama yang begitu kuat, adanya HAM, apalagi kita hidup di negara Pancasila, yang memberikan kebebasan penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Sebab itu, ayat tadi akan lebih mengena kalau kehilangan nyawa
diartikan sebagai mematikan segala keinginan, hasrat, dan ambisi kedagingan kita. Saudara, kita harus sadar bahwa itu semua akan mendatangkan kebinasaan. Oleh sebab itu, kalau dikatakan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maksudnya karena Yesus, ia akan menyelamatkannya. Itu artinya Tuhan menghendaki agar kita berani mematikan segala kedagingan kita. Saat ini harus jujur diakui, yang mendominasi kedagingan kita adalah materialisme. Semua, atau kalau tidak boleh dikatakan semua, ya kebanyakan orang maunya kaya. Padahal jelas dikatakan dalam Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ayat ini jelas mengatakan bukan hanya kaya, tetapi apa gunanya memperoleh seluruh isi dunia, tapi binasa. Itu artinya dunia tidak akan membawa kita kepada hidup kekal. Dunia hanya akan membuat kita binasa. Itulah sebabnya harus kita matikan. Artinya harus kita tanggalkan, tidak kita turuti. Kita harus berani dan harus bisa, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dan kalau itu kita lakukan, ayat tadi mengatakan kita akan memperolehnya kembali. Artinya, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Pengertian berani kehilangan nyawa itu sebenarnya sama dengan tidak memiliki keterikatan dengan apapun dan siapapun juga. Keterikatan kita satu-satunya haruslah hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Tidak ada yang lain. Kita tidak boleh lagi menuruti hawa nafsu, kedagingan, dan nafsu rendah kita. Kita harus hidup dalam kehendaknya dan menghadirkan kerajaannya melalui hidup kita. Dengan demikian, hidup kita akan damai, tentram, dan bahagia. Karena kita tidak takut kalau sampai kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Karena bagi kita memiliki Tuhan itu lebih dari segalanya. Sebaliknya, kalaupun kita diberkati dengan berkat jasmani, bahkan secara melimpah, kita pun tidak sombong. Karena kita juga tahu semua itu milik Tuhan dan harus kita kembalikan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Begitulah saudaraku, kalau kita tidak punya kepentingan apapun kecuali menyenangkan hati Tuhan, maka percayalah, bukan hanya hidup kita akan tenang, teduh, dan tentram, tetapi kita juga akan beroleh hidup kekal bersama Yesus di surga nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.